Shalom, selamat malam. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena pada malam hari ini kita dapat mengadakan ibadah keluarga secara live recording. Ibadah dilakukan bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, mari kita saat teduh. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita puji Dia dari Kidung Jemaat 6, bait 1 dan 4. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, oleh karena Engkau perkenankan kami untuk beribadah pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Umat dipersilahkan duduk. Tuhan aja
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kita bertemu lagi di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini lewat live recording. Mari kita menyediakan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan yang menjadi kekuatan penghibur dan penuntun dalam hidup kita. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kami di dunia ini, hanya ada satu kekuatan. Hanya ada satu penghiburan, yaitu firman-Mu yang hidup. Karena itu ya Bapa, di dalam kerinduan menerima firman-Mu kami mohon, curahkanlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Agar di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus kami mengerti kehendak Tuhan. Di dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman. Tidak sekedar kami mengerti, tetapi kami diberikan kemampuan untuk melakukannya dalam hidup yang beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan sesuai jadwal pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Amos. Amos 2 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Amos 2 ayat 4 hingga ayat yang kelima, saya undang jemaat berdiri untuk kita bersama-sama mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya. Yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda. Sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus. Judul pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada malam ini adalah menolak Taurat, menolak keteraturan hidup. Saudaraku, Taurat, hukum Tuhan dalam bahasa Ibrani Torah. Juga disebut Taurat atau Taurat. Dalam kitab Mazmur disebut undang-undang. Ini adalah penjabaran dari 10 hukum Tuhan.
Kalau bicara tentang Taurat, itu berarti kita bicara tentang kitab-kitab Musa. Taurat sendiri berarti pengajaran, yaitu perintah yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, baik dengan perantaraan para nabi maupun imam. Tentu ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya umat Tuhan hidup di dalam keteraturan dan berkelakuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus 10 hukum Tuhan yang kita kenal diberikan Tuhan kepada umat Tuhan pada saat peristiwa keluaran. Ketika Tuhan bertindak membebaskan Israel dari tanah perbudakan di Mesir, maka Allah terikat dengan mereka dalam perjanjian. Dan karena itu Allah memberikan perintahnya, memberikan ketetapan-ketetapannya, hukumnya, supaya dapat meneguhkan hubungan yang telah dibangun oleh Tuhan. Karena Israel telah dipilih Allah, mereka harus setia kepada Allah. Mereka harus hanya menyembah kepada Tuhan. Dan mereka tidak boleh menyembah kepada dewa-dewa, patung-patung, atau ilah-ilah lain. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, umat Tuhan harus kudus. Karena Allah Tuhan yang memanggil mereka itu kudus adanya. Karena itu Taurat memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pembinaan untuk menumbuhkan iman umat Israel. Tetapi saat mereka sudah di tanah perjanjian, mereka sudah melupakan bahwa saat itu Allah berfirman kepada mereka, di tanah perjanjian, tanah pemberian Allah itu akan menjadi berkat bagi mereka apabila mereka setia dan taat kepada Allah. Tetapi apabila mereka membelakangi Allah, maka tanah itu tidak akan menjadi berkat bagi mereka. Yang kita baca pada hari ini, yang disampaikan oleh Amos. Nabi Amos termasuk dalam nabi kecil. Ia sebagai warga kerajaan Yehuda. Ia berasal dari Tekoa, 20 km di sebelah selatan Yerusalem. Walau dia orang Yehuda, ia dengan jelas dan tegas menyampaikan firman Tuhan ini kepada umat Tuhan. Dia seorang peternak domba dan juga petani kebun arah hutan. Ternaknya itulah sering digunakan untuk korban persembahan di dalam bait Allah. Ia memiliki pengetahuan tidak hanya di bidang agama, tetapi juga di bidang politik.
ia memulaikan panggilan ini dengan seruan. Beginilah firman Tuhan. Dan setiap kali menyampaikan firman Tuhan, ia mengakhirinya dengan kata-kata, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, isi berita yang disampaikan olehnya. 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan yang diikuti oleh nenek moyangnya. Saudaraku, ada 3 kesalahan atau 3 perbuatan jahat yang dibuat, dan yang keempat, kalau dijumlahkan 3 tambah 4 7. Kalau dikalikan 3 kali 4 12. Itu berarti menunjukkan bahwa perbuatan kejahatan atau kesalahan umat Tuhan itu betul-betul sempurna dan utuh. Apa saja? Mungkin kita bertanya, apa saja 3 dan 4 perbuatan jahat itu? Dikatakan dalam pembacaan kita. Pertama, menolak dengan angkuh instruksi pribadi Allah. Yang kedua, mereka mengubah apa yang tidak boleh diubah. Ketetapan-ketetapan Allah yang ditulis atau diukir di batu yang mengandung arti abadi. Mereka mengubahnya dan tidak mengindahkannya. Yang ketiga, mereka telah menggantikan Allah dengan dewa-dewa kebohongan mereka. Mereka menyembah kepada patung dan dewa-dewa bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dan mereka taat kepada peraturan-peraturan dan ibadahnya. Yang keempat adalah dosa mereka yang sudah berurat dan berakar dalam hati mereka, yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Karena itu pada ayat yang kelima dikatakan bahwa aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Bapak Ibu Saudara jemaat, apa yang dikatakan dalam ayat yang kelima ini, kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi, kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 24 dan 25, itu sudah digenapi Allah hukuman itu bagi mereka. Lalu sekarang pertanyaannya, apa pesan firman Tuhan ini bagi kita sebagai orang percaya? Apakah 3 dan keempat dosa atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh umat Tuhan ini masih ada di dalam kehidupan orang percaya pada masa kini atau tidak? Yang perlu kita tahu bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Amos ini tidak hanya disampaikan kepada Yehuda dan juga kepada Israel. Tidak ada batasannya.
tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain, termasuk gereja pada masa kini, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dari keempat perbuatan yang membuat Tuhan melaksanakan hukuman terhadap mereka ini, apa yang kita ambil sebagai peringatan atau pesan firman ini? Yang pertama, menolak dengan angkuhnya instruksi pribadi Allah. Saudaraku, kadang dalam kehidupan orang percaya, sadar atau tidak sadar, sikap ini masih ada dalam kehidupan orang percaya. Sikap ini masih ada dalam kehidupan orang Kristen. Walaupun dia rajin beribadah, walaupun dia rajin ke gereja, ataupun mungkin sekali dia pejabat dalam gereja. Kadang kita merasa kuat dan kita merasa bahwa kita berhasil karena kemampuan kita, kebolehan kita, dan karena kekuatan kita. Karena itu seolah-olah kita tidak membutuhkan Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa kalau ada pemikiran yang sedemikian, yang berpikir bahwa oleh kekuatan kita, oleh kemampuan kita, dengan kehebatan kita, kita bisa mencapai kesuksesan. Dan kita tidak mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Atau kita tidak memahami bahwa karena di dalam dan dengan Tuhan, kita bisa menggapai dan menerima semuanya itu. Maka apakah bedanya saudara dan saya dengan umat Tuhan pada masa Amos waktu itu? Karena itu mari belajar dari firman Tuhan ini. Kiranya kita sungguh-sungguh merenungkan bahwa kita tidak boleh mengabaikan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang kita berkata bahwa firman seperti ini ada pada perjanjian lama. Taurat itu diberikan kepada umat Israel hanya dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, kita sering mengulangi kata-kata Rasul Paulus bahwa oleh iman kepada Kristus kita diselamatkan. Memang betul saudaraku. Oleh iman kepada Kristus kita diselamatkan. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan Taurat. Kita tidak bisa mengabaikan hukum. Kita tidak bisa mengabaikan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tidak ada seorang pun yang hidup tanpa keteraturan atau ketertiban. Orang itu tertib kalau dia melaksanakan peraturan. Seseorang disebut bahwa dia tertib karena dia hidup sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan mengenai Taurat kita ingat, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa dia datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi dia datang untuk menggenapinya. Itu berarti sebagai orang percaya, kita menerima Taurat,
hukum Tuhan sebagai pembinaan dalam kehidupan kita. Ukuran iman kita, ukuran perbuatan baik kita. Dapat kita menggunakannya. Nah, karena itu kiranya Roh Kudus menuntun saudara dan saya agar sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Jangan karena kepentingan kita, jangan karena kita ingin yang kita mau bisa tergenapi, lalu kita mengabaikan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ingatlah bahwa ini merupakan perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat yang tidak boleh kita ulangi. Dan yang kedua, mereka mengubah hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan yang sudah diukir di batu sesuai kehendak mereka. Firman ini pun mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, dalam kehidupan ini kita percaya bahwa hidup ini dirancang dan ditetapkan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hidup yang kita serahkan kepada Tuhan ini diatur oleh Dia. Karena itu, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan, dengan keahlian kita, kepintaran kita, kita bisa berkata bahwa kita bisa mengubah dunia ini. Tetapi saudara dan saya, kita tidak bisa menggunakan itu untuk mengubah kehendak dan rancangan Tuhan, ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, lewat firman ini, belajar dari pengalaman umat Tuhan ini, mari janganlah kita berpikir bahwa kita bisa dengan kemampuan kita mengubah ketetapan Tuhan. Semua di dunia ini bisa direkayasa, termasuk cinta. Cinta bisa direkayasa. Tetapi ketetapan Tuhan tidak bisa direkayasa oleh saudara dan saya. Karena itu sebagai orang yang percaya kepadanya, marilah kita menerima dengan ucapan syukur ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun itu, kita yakin dan percaya bahwa segala ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita itu baik adanya. Jangan pernah kita berusaha atau berupaya untuk mengubahnya dengan kekuatan kita. Tetapi kiranya kita menyerahkan kepada Tuhan. Dia yang punya kehendak, Dia yang punya ketetapan. Dan kalau Dia berkehendak untuk mengubahnya, atas kuasa Dia, atas kasih Dia, atas rencana Dia. Bukan atas rencana, kehendak, atau kekuatan kita. Yang kita buat adalah pasrah sempurna kepadanya. Perbuatan dosa yang ketiga yang perlu kita ingat adalah mereka telah menggantikan dengan kebohongan. Mereka menggantikan Allah dengan dewa-dewa bangsa asing. Yeremia pernah mengatakan begini, di manakah ada bangsa atau di manakah seorang anak
yang menggantikan ayahnya dengan Allah huruf kecil atau dewa asing. Dikatakan kebohongan karena dewa-dewa, ilah-ilah lain itu tidak punya kuasa apa-apa, tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi justru mereka percaya kepadanya. Nah, ini jadi satu pengalaman iman bagi kita sebagai orang percaya. Bahwa pada masa kini di tengah berbagai kesulitan, di tengah berbagai pergumulan, penderitaan dan tantangan, termasuk pergumulan kita dalam menghadapi yang namanya COVID-19. Apapun yang kita alami dan hadapi di dalam dunia ini, kiranya saudara dan saya tidak akan pernah menukarkan Allah Tuhan kita yang kita kenal dan kita sembah di dalam Yesus Kristus dengan dewa-dewa atau Allah huruf kecil versi modern sekarang ini. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, apakah itu karena masalah ekonomi, karena penyakit, bahkan karena kematian sekalipun, jangan pernah kita mencoba lari dan menukarkan Allah kita dengan ilah-ilah lain. Dia adalah sang pengatur kehidupan. Dialah yang memiliki kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Walaupun kadang kita membungkus atau kita menutupinya dengan berbagai kebohongan, Tuhan tahu semuanya itu. Karena itu, biarlah kehidupan kita ini menjadi kudus karena Dia yang memanggil kita itu kudus adanya. Jangan pernah kita berusaha untuk menggantikan kuasa Allah yang luar biasa. Menggantikan kehidupan dengan kematian. Karena yang kita alami adalah kebinasaan. Dan yang terakhir saudara jemaat, dosa mereka yang sudah berurat dan berakar dalam hati karena warisan dari orang tua. Hal yang sama sering terjadi di dalam gereja. Gereja di dalam pergumulannya dari waktu ke waktu. Bergumul untuk mengadakan pembaharuan. Bergumul untuk hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan, kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kadang-kadang muncul dalam kehidupan bergereja hambatan-hambatan. Hambatan antara lain warisan dari nenek moyang. Hal-hal yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Yang hanya menjadi hambatan bagi pelayanan kesaksian dan persekutuan. Yang menjadi hambatan bagi pembaharuan dalam pelayanan gereja. Kadang sering masih dipertahankan oleh segelintir jemaat. Dan itu biasanya lalu dijadikan sebagai senjata untuk berupaya memecah belahkan atau menghambat kemajuan perubahan dan perbaikan dalam pelayanan. Kadang-kadang mereka berpikir atau berkata, kita juga dulu begini. Kita juga dulu begini,
Padahal sendiri juga menyanyi. Dulu lain, sekarang lain. Di dalam Kristus kita sudah berubah. Gereja harus berubah. Menghadirkan hal-hal yang memberikan jawaban. Terobosan yang memberikan jawaban. Pelayanan yang memberikan jawaban. Bagi kebutuhan dan kehidupan jemaat masyarakat pada masa kini. Semoga Roh Kudus menuntun kita agar kita tidak memiliki hal seperti itu. Tetapi selaku orang percaya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita selalu ingat bahwa kita terpanggil, kita diutus ke dalam dunia ini untuk menghadirkan ketetapan Allah, menghadirkan kehendak Allah, menghadirkan damai sejahtera bagi dunia ini. Dan dari seluruh karya kita yang kecil maupun besar, yang kita lakukan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan jemaat, selaku gereja di dalam masyarakat, semuanya ini bertujuan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya oleh Roh Kudus, Tuhan menuntun jemaat GPIB Pelita dengan seluruh perangkat pelayan yang ada. Mulai dari Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Nyonya Ellen Polita Munu, dan seluruh majelis jemaat dan jemaat. Kita dituntun agar di dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan kita, sungguh-sungguh kita melakukannya di dalam keteraturan dan melakukannya di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka berkat Tuhan dialirkan bagi saudara dan saya. Berbahagialah setiap orang yang di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dan mempersembahkan seluruh karyanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan nyanyikan Kidung Jemaat 429 bait 1. Masih banyak orang berjalan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa.
Dengan segala kerendahan hati, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena di tengah situasi dan kondisi pada masa kini, Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami beribadah melalui kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kami boleh melaksanakan ibadah keluarga live recording pada malam hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan, kiranya menuntun kami agar sungguh sebagai orang percaya kami belajar untuk tidak mencontohi kegagalan dan kejatuhan umat Tuhan, baik di Israel maupun di Yehuda. Tapi sebagai orang yang percaya kepadamu, kami dengan segala kerendahan hati tunduk kepada kehendak-Mu Tuhan, bersyukur dan menyerahkan hidup kami diatur dan ditata oleh Yesus Kristus yang punya kehidupan ini. Biarlah di dalam segala hal kami mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kami. Bahkan saat ini Tuhan, di mana kami dihadapkan kepada pandemi corona, tolong kami Tuhan, agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kehidupan dunia. Kami taat pada firman-Mu dan kami melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah bagi kami. Tinggal di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Kami tetap berdoa kepadamu Tuhan, percaya dan berharap kepadamu. Kami satukan hati kami untuk mendoakan negara dan bangsa kami ini. Pemerintah, presiden, wakil presiden, dengan tim gugus depan penanganan percepatan corona. Dari pusat hingga ke daerah maupun di instansi-instansi yang ada, termasuk GPIB. Tolonglah ya Bapa, di dalam kerjasama dan di dalam kuasa serta tuntunan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati kebijakan-kebijakan yang diambil. Dan kami selaku jemaat, kami selaku masyarakat bisa mengikuti aturan yang ada. Dengan demikian Tuhan, kami pun menjadi alat dalam tangan-Mu mempercepat hilangnya atau bersihnya virus corona dari bangsa dan negara kami. Bapa Surgawi, kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat GPIB Pelita dari sektor 1 hingga sektor 12. Tuhan mengenal masing-masing pribadi maupun keluarga dengan segala doa dan pergumulan mereka. Tuhan mengenal mereka dengan segala yang mereka hadapi pada masa kini. Mereka yang karena pandemi COVID-19 ini, mereka mengalami PHK. Mereka yang karena pandemi COVID-19 ini, usaha-usaha mereka tidak berjalan. Mereka yang karena COVID-19 ini berada di dalam berbagai tekanan dan kesulitan hidup. Ya Tuhan Yesus Kristus, tolonglah akan mereka.
Berikanlah kepada mereka kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Berikanlah jalan keluar bagi mereka. Dan berkatilah mereka dengan berkat-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang berada di dalam duka cita. Kami berdoa bagi keluarga Yusuf Sileti Sinyerin. Kami percaya di dalam kasih-Mu Tuhan telah memanggil dan memuliakan seorang pelayan-Mu Bapak Penatua Yusuf Sileti. Dan kami yakin bahwa Tuhan yang melakukan ini, Tuhan kiranya mengaruniakan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Sileti Sinyerin. Juga keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu yang berduka cita. Keluarga Mangindan Tumbuhan, keluarga Edi Hartanto, dan keluarga-keluarga yang lain. Ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Oleh kasih-Mu, kiranya Engkau mengusap air mata mereka. Menggantikan duka cita mereka dengan sukacita surgawi. Kami berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan, yang sekarang ini dalam keadaan sakit. Tuhan kasihanilah mereka. Tolonglah akan mereka. Berbagai sakit penyakit yang dialami. Namun kadang-kadang Tuhan, orang mengartikannya bahwa itu corona. Tolongnya Bapa, hiburkan mereka. Oleh kuasa kasih-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh cinta kasih. Tuhan jamah mereka. Urapi dan berkati mereka. Jatuhlah belas kasihan-Mu bagi mereka dan angkat mereka dari derita. Berikan kesembuhan bagi mereka. Seluruh pelayanan dalam jemaat GPIB Pelita kami serahkan kepadamu. Berkati Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Nyonya Ellen Polita Munu. Berikan hikmat baginya. Berikan kesehatan dan kemampuan baginya dan keluarganya. Bersama PHMJ dan seluruh majelis jemaat. Agar dengan pertolongan dan berkat-Mu Tuhan, mereka bergandengan tangan untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih yang telah mereka lakukan dan tunjukkan, berikan bagi jemaat-Mu pada masa pandemi COVID-19 ini yang terkena dampak COVID-19. Kami juga berdoa bagi semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada malam ini. Presbiter, pemandu kidung, pemandu musik, dan MMS. Tolonglah akan mereka Tuhan, berkati mereka. Dengan segala talenta yang ada pada mereka, yang mereka persembahkan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menuntun mereka dan memberikan bagi mereka segala yang terbaik. Orang-orang tua yang telah lanjut usia, Tuhan hiburkan dan kuatkan iman mereka. Mereka yang sakit dalam jemaat ini, dari sektor 1 hingga sektor 12 kami serahkan kepadamu. Para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu kami serahkan kepadamu. Demikian anak-anak kami dalam menggumuli pendidikan lanjutan mereka pada tahun ajaran yang baru ini. Mereka yang mungkin sementara mengikuti ujian-ujian untuk kenaikan kelas, Tuhan tolong mereka. Di dalam perjuangan mereka bersama dengan Tuhan, biarlah mereka sukses dan meraih masa depan yang baik.
mereka tetap memuliakan nama-Mu. Pemuda-pemudi kami, generasi muda kami, kiranya dituntun dan diberkati Tuhan di masa muda mereka. Dan Tuhan yang memberikan bagi mereka masa depan yang baik. Baik itu pekerjaan maupun teman hidup mereka. Bapa Surgawi, semua yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini kiranya diberkati oleh Tuhan. Yayasan Taman Mini Indonesia Indah yang memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan ibadah, baik itu live streaming maupun live recording di tempat ini. Tuhan juga memberkati mereka. Ampuni kami Bapa. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kerajaan. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan menyatakan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 84 bait 1 dan 2. Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya
Jemaat, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Pergilah di dalam damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, baik di segala waktu dan tempat. Janganlah khawatir, karena Roh Kudus membimbing dan menolongmu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak-anak Allah. Kita tetap berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah akan berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga secara live recording pada malam hari ini telah selesai. Atas nama presbiter dan jemaat GPIB Pelita, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.